Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu, hari biasa pekan kedua masa Advent. Renungan inspirasi sabda keluarga diambil dari Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah pentingnya keterbukaan hati. Keterbukaan hati untuk mengenal, keterbukaan hati untuk mendengar, dan keterbukaan hati untuk memahami dan mengerti. Dan pada akhirnya adalah keterbukaan hati untuk melaksanakan sabda. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus kembali menunjukkan ketidakpedulian manusia kepada tawaran kasih Allah. Masih para murid juga tidak mengerti akan apa yang dikatakan oleh Yesus, akan apa makna dari kitab suci sabda Allah mengenai Mesias yang mereka baca. Namun keterbukaan dan kepekaan hati tidak cukup, hanya kepekaan hati hanya untuk memahami, tetapi lebih-lebih pada mengenali Mesias dan para pendahulu. Inilah yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Untuk melanjutkan renungan kita, saya akan berikan sebuah cerita yang sederhana antara kakek dan nenek. Hidup harian sang kakek dan nenek. Sang kakek setiap hari, pagi hari, setelah minum dan sarapan, dia berangkat ke ladang dan bekerja. Dan setiap sore kembali dan minuman telah tersedia disiapkan oleh sang nenek. Demikianlah mereka selalu berkisah, bercerita satu sama lain. Pada suatu kali, kakek ini bekerja di ladang yang baru dibuka dan baru dikerjakan dari hutan, dicoba digali dan dicoba menjadi perladangan. Apa yang terjadi? Ketika dia mulai mencangkol, sang kakek menemukan sebuah cermin yang kecil, tapi masih bisa melihat wajah di dalamnya. Tapi sang kakek ini tidak mengetahui bahwa itu adalah cermin. Maka sang kakek melihat wajahnya, dan dia sangat gembira, tapi dia tidak mengerti bahwa yang di dalam cermin itu adalah wajahnya sendiri. Tapi dia sangat bahagia bahwa ada seseorang sahabatnya di sini. Lalu dia sangat bahagia kembali ke rumah, tetapi dia tidak mengisahkan cerita atau pengalaman yang dialami. Lalu dia menyimpan cermin itu di balik bantal. Tapi setiap kali sang nenek sudah melihat ada perubahan dalam diri sang kakek. Karena setiap kali sang kakek melihat gambar itu, dia bahagia sekali. Ada sahabat saya ternyata. Dan setiap kali dia rindu, dia melihat, dia senyum. Kalau dia agak memberikan wajah yang sangat responsif, dan dia memberikan sangat-sangat memberikan kebahagiaan bagi sang kakek. Suatu kali sang nenek merasa heran dan bertanya-tanya. Ketika sang kakek di ladang dan di kebun bekerja, sang nenek mencari di mana itu yang selalu dia pegang itu. Mengapa ketika memegang benda-benda itu dia selalu menjadi senyum-senyum, menjadi bahagia sendiri. Kemudian sang nenek menemukan dan melihat, oh, pantas dia bahagia. Dia ternyata memiliki seorang sahabat, seorang perempuan simpanan. Maka dia selalu bahagia. Singkat cerita, begitulah kisahnya.
saat seorang tidak mulai mengenal sesuatu. Begitulah jadinya saat kita tidak mengenali siapa sahabat kita, siapa kita, dan siapa yang kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, seperti kisah kakek dan nenek yang kurang saling mengenal sehingga muncul rasa curiga. Yang kurang mengenali sesuatu juga menimbulkan sebuah kecurigaan. Yang sebenarnya adalah nenek kurang mengenali dirinya sendiri bahwa dialah yang dalam cermin itu, dan juga sang kakek yang kurang mengetahui banyak hal dan dia mengira bahwa dia memiliki sahabat yang ada di cermin itu. Kisah dalam Injil hari ini sama dengan pengalaman ketiga murid. Sudah lama hidup bersama dan mendengarkan Yesus, tetapi mereka masih kurang mengenal Yesus secara penuh. Kurang mengerti akan apa yang dimaksud oleh Yesus, khususnya dalam Injil yang baru kita baca dan dengarkan hari ini. Seperti itu kita sering dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti apa arti dari apa yang kita alami. Akal budi dan pikiran hati kita tidak mampu mencerna perkataan Yesus atau firman Allah, atau mungkin pengalaman hidup kita. Bahkan kita sering mengandalkan pikiran sendiri dan cenderung menolak pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan dari Injil yang kita kurang mengerti dan otomatis ditolak karena nggak mengerti. Padahal firman Allah menuntut kita agar kita mendengarkannya dari hati kita dan dengan keterbukaan hati dan batin kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua nabi yang disebut di sini, yaitu Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Kita bisa lihat kedua tokoh ini adalah tokoh pembaharu yang dikisahkan dalam Injil. Seperti Nabi Elia, seorang nabi yang berani mewartakan kenabiannya untuk mendobrak kehidupan sosial yang kurang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dia berani mengkritik para penguasa yang kehidupannya mulai bobrok. Tapi begitu dengan pembaharuan Elia ini datang, tidak serta-merta semua orang menerimanya. Setiap seorang pembaharu tidak begitu saja diterima oleh orang banyak. Ada saja yang menolak dan ada yang menerima. Seperti Nabi Elia, ada yang menerima, dan bagi orang yang kurang menerima adalah mereka yang merasa terusik karena terganggu rasa nyaman dan kedudukan yang mereka miliki. Sama halnya dengan kenabian Yohanes Pembaptis. Ia mewartakan bahwa Kristus akan datang, bahwa Mesias akan datang. Luruskan jalan Tuhan, bertobatlah. Teriakan Yohanes Pembaptis begitu kuat, tetapi malah para penguasa menangkap dia dan memenjarakan dia, dan akhirnya dia mati dengan dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang di zamannya, dan perbedaannya itu dianggap mengancam kehidupan para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik Yohanes ditenggelamkan supaya dia tidak bersuara lagi. Namun Yohanes Pembaptis tetap memberitakan warta harapan dan keselamatan bagi dunia. Dia menunjukkan bahwa luruskan jalan Tuhan, siapkan jalan bagi Tuhan. Dan seruan itu hendaknya sampai kepada kita pada saat ini. Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan bagi Mesias, tak dikenal dan didengarkan oleh banyak orang. Padahal ia mengajak semua manusia untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, orang Israel mendambakan juru selamat, tetapi mereka enggak memiliki mata terbuka untuk melihat kehadiran utusan Allah yang mengantar mereka kepada Sang Mesias, yakni Yohanes Pembaptis. Keterbukaan hati menjadi kata kunci bagi kita untuk mengasah batin, untuk mengasah hati, agar kita lebih peduli, agar kita lebih terbuka, agar kita mampu mengenali rahmat Allah yang ditawarkan kepada kita. Tawaran rahmat Allah itu datang dalam berbagai cara,
dalam bermacam-macam cara dalam kehidupan kita. Dan dari kita dituntut adalah aktif terlibat, melapangkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang menyelamatkan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, masa Advent ini adalah masa yang sungguh baik bagi kita. Adalah masa menata hati, mengasah hati, agar kita mampu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Masa Advent ini menjadi masa yang sungguh dinanti-nantikan agar kita memperbaiki diri kita. Refleksi kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah aku dapat mengenal Yesus dalam pengalaman hidupku setiap hari? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menggelitik hati kita, karena kita tidak pernah berjumpa secara fisik dengannya. Bagaimana kita mengenal Tuhan jika kita tidak pernah berjumpa dengannya? Relasi kita dengan Tuhan bertumbuh dari perjumpaan-perjumpaan yang kita alami melalui pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman rohani kita, dan pengalaman doa kita setiap hari. Kita dapat berjumpa dengan Yesus melalui kegiatan yang kita lakukan. Kita juga bisa berjumpa dengan Yesus melalui kegiatan kita di dalam keluarga kita, melalui pembicaraan-pembicaraan kita, komunikasi kita satu sama lain. Apakah di dalam keluarga, antara anak dan orang tua saling mendengarkan, antara pasangan suami dan istri saling mendukung, saling meneguhkan, dan saling mengenal satu sama lain. Pada saat itu kita semakin sadar bahwa perjumpaan kita adalah perjumpaan rohani, perjumpaan yang diinspirasikan oleh Yesus. Maka perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang sangat membuat kita saling mengenali satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya perjumpaan kita dengan Yesus dalam hidup harian dan dalam pengalaman doa kita memperdalam relasi kita dalam keluarga satu dengan yang lain. Dan semoga juga perjumpaan kita setiap hari membuat kita mampu untuk semakin memiliki harapan akan Yesus, bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, bahwa Dia adalah penyelamat kita, dan bahwa Dia adalah penebus kita. Dialah yang kita nanti-nantikan pada masa Advent ini. Maka sekarang dalam saat-saat masa Advent ini, marilah kita buka hati kita, kita siapkan hati batin kita agar Yesus sungguh mampu masuk ke dalam diri kita masing-masing dan membaharui seluruh kehidupan kita. Jadilah keluarga yang membangun perjumpaan kasih satu sama lain untuk saling mengenali dan saling mendukung. Terima kasih, semoga